Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Oke, kami beranggotakan Alfidada Febriansyah dengan NIM 068, Budiarti Hamzah NIM 036, Muhasibidana Nafsi NIM 098, Rifki Indra Tamaya NIM 032, Abidari Katala NIM 092. Sini kami mengambil judul tentang analisis dan perancangan sistem informasi pemasaran basis web pada PMT Cita Sejahtera. Oke, sini saya akan menjelaskan sedikit ringkasan. PMT Cita Sejahtera adalah salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah, dan PMT Cita Sejahtera juga merupakan suatu lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan. Dalam kegiatan bisnisnya saat ini, terutama dalam bidang pemasaran, belum ada suatu sistem yang dapat memberikan laporan yang dapat mendukung manajemen PMT Cita Sejahtera dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran. Contohnya, laporan produk yang paling diminati secara periodik. Untuk itu, diperlukan sebuah sistem informasi pemasaran yang dapat mendukung manajemen PMT dalam pemecahan masalah di bidang pemasaran. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, penulis merancang sistem informasi pemasaran berbasis web yang dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan strategi bisnisnya dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran. Dengan adanya sistem informasi pemasaran ini, diharapkan dapat membantu pihak manajemen dalam menentukan strategi pemasaran. Oke, selanjutnya bab 1 ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Pada zaman teknologi seperti sekarang, hampir semua kehidupan manusia tergantung pada mesin, dan banyak mesin yang dibuat untuk memudahkan kehidupan manusia. Karena begitu pentingnya mesin-mesin itu bagi manusia, maka kemudian dibuat semudah mungkin untuk menggunakannya. Komputer merupakan suatu mesin yang dibuat untuk membantu kehidupan manusia untuk bidang seperti penerbangan, pemasaran, perdagangan, dan sebagainya. Hal ini mempengaruhi persaingan dalam dunia bisnis untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi pelanggannya, serta memperluas pangsa pasar yang telah ada. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System atau MKIS adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk seperti pemasaran produk perusahaan. Sistem informasi pemasaran bisa juga diterapkan pada lembaga keuangan seperti PMT, BPRS, perbankan, dan lain sebagainya. PMT atau Baitul Mal wa Tamil merupakan suatu lembaga keuangan ekonomi swadaya masyarakat dengan sistem bagi hasil yang berorientasi pada usaha kecil dan menengah. Lembaga ini adalah salah satu lembaga keuangan mikro dengan menggunakan pola syariah dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan. PMT Cita Sejahtera adalah salah satu lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah, dan PMT Cita Sejahtera juga merupakan satu lembaga keuangan yang melaksanakan fungsi usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa layanan. Salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam meningkatkan perkembangan lembaga PMT ini adalah bagian pemasaran. Dalam kegiatan bisnisnya saat ini, strategi yang diambil dan dijalankan oleh bagian pemasaran adalah yang berhubungan dengan produk, promotion, flash, dan price. Hal ini turut mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan, dan saat ini belum adanya suatu sistem yang dapat memberikan laporan yang mencakup keempat unsur di atas yang dapat mendukung manajemen PMT Cita Sejahtera dalam menentukan strategi
pemasaran dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran. Di antaranya laporan produk yang paling diminati secara periodik. Untuk itu diperlukan sebuah sistem informasi pemasaran yang dapat mendukung manajemen PMT dalam pemecahan masalah di bidang pemasaran. Oke, selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tadi di atas, didapatkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. A. Bagaimana merancang sistem informasi pemasaran yang dapat mendukung pihak manajemen PMT dalam bidang pemasaran. Dan B. Bagaimana merancang sistem informasi pemasaran yang mudah diakses secara user-friendly dan dapat digunakan oleh pihak manajemen dalam menentukan strategi pemasaran. Kemudian 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis bertujuan untuk mencari solusi yang dapat membantu bisnis sebagai berikut. A. Merancang suatu sistem informasi pemasaran berdasarkan hasil analisis dan observasi. B. Merancang sistem informasi output. Merancang sistem informasi pemasaran yang memberikan laporan secara periodik dan memberikan output berupa grafik 3 dimensi. 1.4 batasan masalah. Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulis membataskan masalah ini pada A. Sistem informasi pemasaran yang akan dibangun terdapat proses transaksi berupa input pemasaran produk, input pendapatan produk, dan input biaya promosi. B. Sistem informasi pemasaran yang akan dibangun akan menampilkan output berupa grafik 3 dimensi dan juga data letak menu yang mudah diakses oleh pihak manajemen PMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiardi Hamzah dari kelompok 5 yang bertemakan analisis dan perencanaan sistem informasi pemasaran berbasis web pada BMT Cita Sejahtera. Dan kelompok kami terdiri dari Alfido, Rudiardi Hamzah, Masifi, Tanha Nafsi, Rifki Indra Tamaya, Abid Ari Katala, dan saya bagian use case diagram, kelas diagram, dan activity diagram. Ya, ini analisis dan perencanaan sistem. Dan untuk use case diagramnya seperti ini. Ini staf pemasaran, dan ini staf pemasaran login, input pemasaran produk, input master produk, input promosi, input list. Dan ini staf keuangan, dan staf keuangan untuk input pendapatan produk dan input biaya promosi. Dan manajer input laporan produk, laporan promosi, integrasi. Dan ini login, include update password, dan include logout. Dalam use case diagram yang menjadi dan manajer. Adapun aktor staf pemasaran mempunyai use case login, update, logout, input pemasaran. Adapun staf keuangan mempunyai use case login, update password, dan input biaya promosi. Sedangkan manajer mempunyai use case login, update password, logout, promosi, dan bauran integrasi. Nah, untuk kelas diagramnya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada bulan, ID bulan, terus di sini bisa ubah, hapus, simpan, terus kota, ID kota, itu kotanya dari mana, bisa ubah, hapus, simpan. Dan pendapatan, ID kota, ID bulan, ID produk, tahun, jumlah pendapatan. Ini ubah, hapus, simpan. Produk
produk dan ubah simpan juga. Ini ID jenis, ada ID jenis dan jenis, promosi, ID promosi, ID produk, ID jenis, biaya dan aku simpan juga. Dan untuk laporan, ID laporan, ID laporan produk, ID bulan, nama, status, level. Keterangan dari kelas diagram tersebut. Kelas pendapatan merupakan komposit dari kelas kota, kelas bulan, kelas produk. Setiap satu pendapatan memiliki banyak kota, setiap satu pendapatan memiliki banyak bulan, dan setiap satu pendapatan memiliki banyak produk. Dan 2, kelas laporan. Laporan merupakan komposit dari kelas bulan dan kelas produk. Setiap satu laporan memiliki banyak bulan dan setiap satu laporan banyak produk. 3, kelas promosi merupakan komposit dari kelas jenis dan kelas produk. Setiap satu promosi memiliki banyak jenis dan setiap satu promosi memiliki banyak produk. 4, kelas kota berasosiasi dengan kelas produk karena setiap 0 sampai banyak kota memiliki 1 sampai banyak produk. Kelas bulan berasosiasi dengan kelas produk karena setiap 0 sampai banyak bulan memiliki 1 sampai banyak produk. Dan kelas jenis berasosiasi dengan kelas produk karena setiap 0 sampai banyak jenis memiliki 0 sampai banyak produk. 7, sedangkan kelas user merupakan kelas yang berdiri sendiri tanpa berasosiasi dengan kelas manapun. Nah, untuk activity diagramnya, activity diagram login ini dari mulai menuju membuka sistem informasi pemasaran, lalu menampilkan login, lalu dari login memasukkan username dan password. Nah, lalu kita cek apakah salah apa benar. Ketika salah menampilkan pesan kesalahan, ketika benar menampilkan menu utama sistem informasi pemasaran. Selesai, seperti itu. Dan untuk keterangannya pada activity diagram login, yang pertama dilakukan oleh staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer, yaitu membuka sistem informasi pemasaran. Staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer terlebih dahulu melakukan login. Saat membuka sistem, maka sistem akan menampilkan menu login, masuk, username dan password pada kolom yang tersedia, dan kemudian memilih tombol login. Apabila username atau password salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu login. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem informasi. Activity diagram update password. Nah, ini activity diagram update password. Mulai membuka sistem informasi pemasaran, lalu berlanjut menampilkan menu login, terus masukkan username dan password, dicek benar atau salah. Ketika salah akan kembali lagi memasukkan username dan password, ketika benar akan lanjut menampilkan menu utama sistem, lalu memilih menu update password, lalu isi form update password, lalu simpan atau batal. Ketika kita membatalkan, maka ada tombol cancel, dan kita ingin simpan ketika submit. Ketika kita ingin membatalkan, akan kembali isi form update password. Nah, pada activity diagram update password, yang pertama dilakukan oleh staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer, yaitu membuka sistem informasi pemasaran. Staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer terlebih dahulu melakukan login. Saat membuka sistem, maka sistem akan menampilkan menu login, masukkan username dan password pada kolom yang tersedia, dan kemudian memilih batal login. Apabila username atau password salah, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu login. Jika username dan password yang dimasukkan benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem informasi pemasaran untuk staf pemasaran. Nah, untuk staf keuangan dan manajer, kemudian staf pemasaran, staf keuangan dan manajer memilih menu update password dan mengisi form yang tersedia. Setelah mengisi form update password tersebut, maka staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer memilih button submit untuk menyimpan dalam database atau button cancel untuk membatalkan dan kembali ke menu utama sistem informasi pemasaran. Activity diagram log. Nah, ini
activity diagram bawah, membuka sistem informasi, menampilkan menu login. Ini memasukkan username, ketika sudah dimasukkan dicek apa benar apa salah. Jika salah kita kembali lagi memasukkan username, dan ketika benar menampilkan menu utama sistem informasi pemasaran. Lalu memilih menu logout, keluar halaman sistem, selesai. Di dalam activity diagram logout pertama harus dilakukan oleh staf pemasaran keuangan dan manajer, yaitu membuka sistem informasi pemasaran. Staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer terlebih dahulu melakukan login. Saat membuka sistem akan menampilkan menu login, masukkan username dan password. Jika salah memasukkan username dan password, maka sistem akan mengembalikan ke awal lagi, dan jika benar kita melanjutkan ke awal proses memasukkan username dan password. Staf keuangan dan manajer dapat memilih menu logout untuk keluar dari sistem, lalu otomatis staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer akan keluar dari sistem, seperti itu. Dan untuk activity diagram info pemasaran produk, dan ini skemanya. Dan untuk keterangannya mulai ini membuka informasi pemasaran, menampilkan menu login, lalu memasukkan username dan password, lalu dicek. Ketika salah kita kembali lagi memasukkan username dan password. Ketika benar kita lanjut menampilkan menu utama sistem informasi. Nah, setelah itu memilih menu input pemasaran produk, menampilkan halaman produk. Lalu dari sini memilih insert data baru, ini untuk memasukkan atau mengubah itu, menampilkan halaman produk pemasaran produk, isi form pemasaran produk, lalu dicek. Ketika kita simpan, pilih tombol button simpan. Ketika kita ingin membatalkan akan kembali isi form pemasaran, lalu memilih view data yang ingin dilihat, kembali ke sini memilih halaman pemasaran produk. Dan ini ketika pemilihan button batal maka akan di sini juga. Nah, kemudian selesai. Di dalam activity diagram info pemasaran produk, yang pertama harus dilakukan oleh staf pemasaran, yaitu membuka sistem informasi pemasaran. Staf pemasaran terlebih dahulu melakukan login. Saat membuka sistem, maka sistem akan menampilkan halaman login. Masukkan username dan password. Jika salah memasukkan username dan password, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu login untuk memasukkan username dan password. Jika benar memasukkan username dan password, maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem informasi pemasaran. Kemudian staf pemasaran memilih menu input pemasaran produk, dan sistem akan menampilkan halaman pemasaran produk. Kemudian staf pemasaran dapat memilih menu insert data baru. Kemudian sistem akan menampilkan halaman input pemasaran produk, dan staf pemasaran akan mengisi form yang tersedia dan mengisi form data tersebut berdasarkan jenisnya. Setelah mengisi form input data tersebut, maka staf pemasaran memilih button simpan untuk menyimpan dalam database, dan staf pemasaran dapat memilih menu view data. Maka sistem akan menampilkan halaman pemasaran produk yang berisi data-data yang sudah diinput, atau memilih button batal. Untuk membatalkannya, maka sistem akan kembali menampilkan halaman pemasaran produk. Nah, untuk activity diagram input master produknya seperti ini skemanya. Mulai membuka sistem informasi pemasaran produk, menampilkan menu login, lalu ini memasukkan username password, dicek, lalu ketika salah kembali lagi ke input username password. Ketika benar lanjut menampilkan menu utama sistem informasi, lalu input master produk, menampilkan halaman master produk. Lalu ketika menampilkan halaman master produk, memilih insert data baru, menampilkan halaman input master produk. Lalu lanjut ke bawah, isi form input master produk, lalu kita cek. Ketika ingin menyimpan, kita simpan, klik button, lalu memilih view data, nanti akan kembali ke sini. Terus ketika batal, kita akan ada tombol batal, dan nanti akan balik ke sini. Nah, di dalam activity diagram input master produk, yang pertama harus dilakukan oleh staf pemasaran, yaitu membuka sistem informasi pemasaran. Staf pemasaran terlebih dahulu melakukan login. Saat membuka sistem, maka sistem akan menampilkan halaman menu login. Masukkan username dan password. Jika salah
memasukkan username dan password, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan menaruh ke menu login untuk memasukkan username dan password yang benar. Jika benar memasukkan username dan password, maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem informasi pemasaran. Kemudian staf pemasaran memilih menu input master product dan sistem akan menampilkan halaman master product. Kemudian staf pemasaran dapat memilih menu insert data baru. Kemudian sistem akan menampilkan halaman input master product dan staf pemasaran akan mengisi form yang tersedia dan mengisi form data tersebut berdasarkan jenisnya. Setelah mengisi form input data tersebut, maka staf pemasaran memilih button simpan untuk menyimpan dalam database dan staf pemasaran dapat memilih menu view data. Maka sistem akan menampilkan halaman master produk yang berisi data-data yang sudah diinput atau memilih button untuk membatalkannya. Maka sistem akan kembali menampilkan halaman master produk. Nah, ini untuk activity diagram input promosi. Untuk skemanya seperti ini, kurang lebih sama seperti yang di atas untuk penjelasannya. Diagram activity di dalam activity diagram informasi yang pertama harus dilakukan oleh staf pemasaran, yaitu membuka sistem informasi pemasaran. Staf pemasaran terlebih dahulu melakukan login. Staf membuka sistem, maka sistem akan menampilkan halaman login. Masukkan username password. Jika salah memasukkan username password, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu login untuk memasukkan username dan password yang benar. Jika benar memasukkan username password, maka akan menampilkan halaman utama sistem informasi pemasaran. Kemudian staf pemasaran memilih menu input promosi dan sistem akan menampilkan halaman promosi. Kemudian staf pemasaran dapat memilih menu insert data baru. Kemudian sistem akan menampilkan halaman input promosi dan staf pemasaran akan mengisi form yang tersedia dan mengisi form data tersebut berdasarkan jenisnya. Setelah mengisi form input data tersebut, maka staf pemasaran memilih button simpan untuk menyimpan dalam database dan staf pemasaran dapat memilih menu view dan data. Maka sistem akan menampilkan halaman promosi yang berisi data-data yang sudah diinput atau memilih button untuk membatalkannya. Maka sistem akan kembali menampilkan halaman promosi. Nah, untuk aktivitas seperti ini kurang lebih sama seperti yang di atas, dan untuk penjelasannya sama. Ini juga sama beda. Ini beda. Enggak, ini sama, soalnya ini terputus. Penjelasannya hampir sama yang di atas. Sama. Dan ini aktivitas diagram itu ya promosi. Ini sama halnya seperti yang di atas. Nah, ini activity diagram laporan produk. Nah, ini login, menampilkan menu login, lalu memasukkan username dan password. Ketika dicek benar atau salah, ketika salah akan kembali lagi ke input username dan password. Ketika benar sistem akan menampilkan sistem. Nah, untuk dan selebihnya memilih menu laporan produk, lalu menampilkan halaman pilih overall atau spesifik, lalu memilih menu overall atau spesifik, lalu menampilkan halaman lapor produk sesuai pilihan. Ini skemanya, dan untuk penjelasannya di dalam diagram laporan produk yang pertama harus dilakukan oleh manajer, yaitu membuka aplikasi sistem informasi pemasaran. Manajer terlebih dahulu melakukan login. Saat membuka sistem, maka sistem akan menampilkan menu login, masukkan username. Salah, jika salah akan kembali lagi dan sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu login untuk memasukkan username dan password yang benar. Jika benar memasukkan username dan password, maka sistem akan menampilkan halaman utama sistem informasi pemasaran. Kemudian manajer memilih menu laporan produk, maka sistem akan menampilkan halaman pilihan overall dan spesifik. Kemudian manajer dapat memilih menu overall atau spesifik untuk mengetahui laporan yang diinginkan. Jika manajer memilih laporan secara overall, maka sistem akan menampilkan laporan secara keseluruhan. Sedangkan jika manajer memilih secara spesifik, maka sistem akan menampilkan secara detail. Activity diagram laporan promosi. Nah, activity diagram laporan promosi seperti ini kurang lebih, dan untuk penjelasannya sama seperti activity diagram laporan produk, hanya kita
mengubah dari laporan promosi ke laporan produk. Dan untuk activity diagram bauran integrasi seperti ini, dan skemanya sama dan penjelasannya juga sama. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Indratamaya, NIM 032, akan mempresentasikan Venn diagram. Yang pertama, Venn diagram login. Diagramnya seperti berikut: staf pemasaran, staf keuangan, manajer, user, masukkan username dan password, login, maka username dan password salah, sampel pesan kombinasi username dan password salah, 5 login sukses, username dan password benar, 7 tampilan halaman sistem informasi pemasaran. Pada sequence diagram login, staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer sebagai aktor. Staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer mengirim message untuk memasukkan jika username dan password benar. Maka objek user mengirim message login sukses. Objek user mengirim message kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim message kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Kemudian sequence diagram update password tampilan seperti ini: staf pemasaran, staf keuangan. Pada sequence diagram update password, staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer sebagai aktor. Staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer mengirim message atau pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah, dan objek user mengirim message kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama, halaman sistem informasi pemasaran. Aktor mengirim pesan untuk memilih menu update password kepada objek user, dan objek user mengirim pesan untuk menampilkan halaman update. Update password. Aktor mengirim pesan untuk mengubah data password. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data password telah diubah. Kemudian sequence diagram logout. Tampilannya seperti ini diagramnya. Pada sequence diagram update password, staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer sebagai aktor. Staf pemasaran, staf keuangan, dan manajer mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama, halaman sistem informasi pemasaran. Aktor mengirim pesan untuk memilih menu logout kepada objek user. Objek user mengirim pesan untuk keluar dari halaman sistem informasi pemasaran. Kemudian sequence diagram input pemasaran produk. Tampilan seperti ini diagramnya. Pada sequence diagram input pemasaran produk, staf pemasaran sebagai aktor. Staf pemasaran mengirim message
pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada objek aktor untuk menampilkan halaman utama (halaman sistem informasi pemasaran). Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu input pemasaran produk kepada objek laporan. Objek laporan mengirim pesan untuk menampilkan halaman pemasaran produk yang berisi data pemasaran produk. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu insert data baru. Objek laporan mengirim pesan untuk menampilkan form input pemasaran produk. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan data pemasaran produk. Aktor staf pemasaran mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data pemasaran produk telah tersimpan. Kemudian aktor mengirim pesan untuk memilih view data, dan objek laporan mengirim pesan untuk menampilkan halaman pemasaran produk yang berisi data pemasaran produk. Kemudian scan diagram input master produk. Tampilan seperti ini. Pada scan diagram input master produk, staf pemasaran sebagai aktor. Staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama (halaman sistem informasi pemasaran). Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu input master produk kepada objek produk. Objek produk mengirim pesan untuk menampilkan halaman master produk yang berisi data master produk. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu insert data baru. Objek produk mengirim pesan untuk menampilkan form input master produk. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan data master produk. Aktor staf pemasaran mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data master produk telah tersimpan. Kemudian aktor mengirim pesan untuk memilih view data, dan objek produk mengirim pesan untuk menampilkan halaman master produk yang berisi data master produk. Kemudian sequence diagram input promosi. Tampilan diagramnya seperti ini. Pada sequence diagram input promosi, staf pemasaran sebagai aktor. Staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim message kepada aktor diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama (halaman sistem informasi pemasaran). Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu input promosi kepada objek jenis. Objek jenis mengirim pesan untuk menampilkan halaman promosi yang berisi data promosi. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu insert data baru. Objek jenis mengirim pesan untuk menampilkan form input promosi. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan data promosi. Aktor staf
pemasaran mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data promosi telah tersimpan. Kemudian aktor mengirim pesan untuk memilih view data, dan objek jenis mengirim pesan untuk menampilkan halaman promosi yang berisi data promosi. Kemudian sequence diagram input flash. Tampilannya seperti ini. Pada sequence diagram input flash, staf pemasaran sebagai aktor, staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu input flash kepada objek kota. Objek kota mengirim pesan untuk menampilkan halaman flash yang berisi data flash. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memilih menu insert data baru. Objek kota mengirim pesan untuk menampilkan form input flash. Aktor staf pemasaran mengirim pesan untuk memasukkan data flash. Aktor staf pemasaran mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data flash telah tersimpan. Kemudian aktor mengirim pesan untuk memilih view data, dan objek kota mengirim pesan untuk menampilkan halaman flash yang berisi data flash. Kemudian sequence diagram input pendapatan produk. Tampilannya seperti ini. Kemudian pada sequence diagram input pendapatan produk, staf keuangan sebagai aktor, staf keuangan mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim message login gagal. Objek user mengirim message pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah, dan objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Aktor staf keuangan mengirim pesan untuk memilih menu input pendapatan produk kepada objek pendapatan. Objek pendapatan mengirim pesan untuk menampilkan halaman pendapatan produk yang berisi data pendapatan produk. Aktor staf keuangan mengirim pesan untuk memilih menu insert data baru. Objek pendapatan mengirim pesan untuk menampilkan form input pendapatan produk. Aktor staf keuangan mengirim pesan untuk memasukkan data pendapatan produk. Aktor staf keuangan mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data pendapatan produk telah tersimpan. Kemudian aktor mengirim pesan untuk memilih view data, dan objek pendapatan mengirim pesan untuk menampilkan halaman pendapatan produk yang berisi data pendapatan produk. Sequence diagram input data biaya promosi. Tampilan seperti ini. Pada sequence diagram input biaya promosi, staf keuangan sebagai aktor, staf keuangan mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim message login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah, dan objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Aktor staf keuangan mengirim message pesan untuk memilih menu input biaya promosi kepada objek promosi. Objek promosi mengirim pesan untuk menampilkan halaman biaya promosi yang berisi data biaya promosi. Aktor staf keuangan mengirim pesan untuk memilih menu insert data baru. Objek promosi mengirim pesan untuk menampilkan form input biaya promosi. Aktor staf keuangan mengirim pesan untuk memasukkan data biaya promosi. Aktor staf keuangan mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa data biaya promosi telah tersimpan. Kemudian aktor mengirim pesan untuk memilih view data, dan objek promosi mengirim pesan untuk menampilkan halaman biaya promosi yang berisi data biaya promosi. Kemudian sequence diagram laporan produk. Pada sequence diagram laporan produk, manajer
sebagai aktor, manajer mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil database. Jika username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim message kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Aktor manajer mengirim pesan untuk memilih menu laporan produk kepada objek laporan. Objek laporan mengirim pesan untuk menampilkan halaman pilihan overall atau spesifik, dan aktor mengirim pesan untuk memilih laporan produk dengan pilihan overall dan spesifik untuk mengetahui laporan yang diinginkan, dan objek laporan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman laporan produk baik overall maupun spesifik. Kemudian diagram laporan promosi tampilan seperti ini. Pada diagram laporan promosi, manajer sebagai aktor manajer mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user yang melakukan proses panggil di database. Jika username dan password salah, maka user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Aktor manajer mengirim pesan untuk memilih menu laporan promosi kepada objek promosi. Objek promosi mengirim pesan untuk menampilkan halaman pilihan overall atau spesifik, dan aktor mengirim pesan untuk memilih laporan promosi dengan pilihan overall dan spesifik untuk mengetahui laporan yang diinginkan. Dan objek laporan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman laporan promosi baik overall maupun spesifik. Sekian diagram bauran integrasi. Gambaran seperti ini diagramnya. Pada diagram bauran integrasi, manajer sebagai aktor manajer mengirim pesan untuk memasukkan username dan password kepada objek user dan melakukan proses panggil database. Username dan password salah, maka objek user mengirim pesan login gagal. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password salah. Objek user mengirim pesan kepada aktor bahwa tampilan pesan salah. Jika username dan password benar, maka objek user mengirim pesan login sukses. Objek user mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa username dan password benar. Objek user akan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman utama dalam kurung halaman sistem informasi pemasaran. Aktor manajer mengirim pesan untuk memilih menu bauran integrasi kepada objek pendapatan. Objek pendapatan mengirim pesan untuk menampilkan halaman pilihan atau overall atau spesifik, dan aktor mengirim pesan untuk menampilkan bauran integrasi dengan pilihan overall dan spesifik untuk mengetahui laporan yang diinginkan, dan objek pendapatan mengirim pesan kepada aktor untuk menampilkan halaman bauran integrasi baik overall maupun spesifik. Kemudian bab 3, desain grafik user interface atau disingkat GUI. Perancangan GUI atau antarmuka pengguna merupakan proses pembuatan tampilan aplikasi yang akan digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Dari tampilan ini, pengguna dapat memberikan input yang nantinya akan dijalankan oleh sistem, seperti yang ditunjukkan pada use case dan activity diagram di atas. Setelah mendapat input dari pengguna, nantinya sistem akan memberikan jawaban atas input yang diberikan oleh pengguna tersebut. Terdapat beberapa ciri-ciri GUI yang baik, diantaranya yaitu rancangan GUI harus sederhana, mudah dipahami, dan memiliki efektivitas dalam menyampaikan informasi kepada pengguna. Yang pertama, halaman staf pemasaran. Yang pertama, menu login, tampilan seperti ini, pesan kesalahan username dan password, dan notifikasi seperti ini. Menu update password untuk staf pemasaran seperti ini. Menu home untuk pemasaran seperti ini.
Ya, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang menu home untuk pemasaran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Peter Kataulo dengan 092 kelas Teknik Informatika kelas B. Menu home untuk pemasaran. Di sini terdapat menu jam, home, input pemesanan produk, input master produk, input promosi, input place, update password. Nah, di kontainer di satu kontainer terdapat welcome note, lalu konten, lalu di bawahnya menu input pemasaran produk, data pemasaran. Sama untuk jam, home, input pemasaran produk, input master produk, input promosi, input place, update passwordnya. Di kontainernya yang berbeda. Data pemasaran produk pada PMT Citra Sejahtera, dan kotaan tabel kontennya di situ terdapat di sebelah kanan edit dan delete. Lalu di bawahnya bisa insert data baru. Lalu menu input pemasaran produk, insert data baru. Nah, di widget atasnya sama, tinggal di kontainer bawahnya yang berbeda. Insert data pemasaran produk sama dengan produk, itu bisa dipilih. Di sininya bisa diklik, tahunnya bisa dipilih, jumlah nasabah diketik sesuai string, bulan, dan bisa ada tombol simpan atau batal. Nah, jika sudah, kita bisa view data, melihat data. Menu input pemasaran produk, edit data. Nah, kita lihat edit data pemasaran produk, terdapat isian produk, tahun, jumlah nasabah, bulan, edit, batal, lalu bisa dilihat laporan pemasaran produk. Lalu menu input master product, data master product. Oke. Di tabel kontennya terdapat edit dan delete. Oke, sama. Lalu menu input master product, insert data baru. Insert data master product, terdapat ID produk yang bisa dipilih, nama produk yang bisa diketik. Simpan lalu ada juga batal. Bisa view data, menu input master product, edit data. Oke. Ada ID dan nama produk itu bisa diedit. Ya, klik edit lalu diedit. Jika batal dan lihat data master produk bisa dilihat. Lalu menu promosi, data jenis promosi. Di situ sama, ada edit dan delete. Lalu insert data baru untuk kontennya. Input menu input promosi, insert data baru. Di sini ada insert data promosi produk, ada ID jenis, jadi ketik dan ngetik jenis promosi, lalu simpan atau batal, dan bisa dilihat datanya. Menu input promosi, edit data. Di sini bisa menuliskan ID jenis dan ID promosi, lalu bisa melihat. Menu input place, data place. Ini bisa ada data place produk pada PMT Citra Sejahtera, konten, edit atau delete, lalu insert data baru. Menu input place, insert data baru. Kita mengetikkan ID kota dan kota, lalu simpan dan batal. Menu input place, edit data, kita mengetikkan ID kota dan nama kota, edit, batal. Lihat please. Halaman staf keuangan, menu login, manager, login. Di sini image dari logo
promosi pemasaran perusahaan, lalu username dan password 3 ketik. Jika muncul kesalahan kombinasi, terdapat pop-up kombinasi dan username dan password salah, lalu klik OK, lalu harus memasukkan lagi yang betul atau enggak login kembali. Oke. Menu update password untuk staf keuangan. Update password staf keuangan. Memasukkan password lama, masukkan password baru semua ya. Lalu satu kali lagi untuk memasukkan password yang baru, lalu submit. Gitu. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, menu update password untuk manajernya. Masukkan password lama, masukkan password baru, masukkan kembali password baru, sama pokoknya. Nah, ini menu home untuk manajer seperti ini. Oke, terima kasih. Ini create user interface jika password yang dimasukkan manajer salah. Lalu menu update password untuk manajer. Update password manager jika ingin mengubah password, masukkan password lama, masukkan password baru, masukkan kembali password baru. Ada submit, cancel. Ini menu lainnya. Menu home untuk manajer. Ini selamat datang manajer konten. Menu laporan produk. Jika manajer mengklik menu laporan produk, maka akan muncul chart yang ini jumlah nasabah, ini jenis ya, spesifik. Menu laporan promosi. Jika manajer mengklik menu laporan promosi, maka akan muncul biaya promosi yang dihabiskan untuk promosi, flyer, banner, dan paling banyak memakan biaya yaitu website, yakni 600.000. Menu bauran integrasi. Jika manajer mengklik menu bauran integrasi, maka akan muncul jumlah hasil summary produk Baitul Mal tahun 2010, jumlah pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.